Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dan. Kali ini saya akan membahas tentang bentuk akar. Dalam bentuk akar terdapat beberapa operasi. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke operasinya, kita harus bisa menyederhanakan akar dulu, kemudian penjumlahan dan pengurangan, terus perkalian dan pembagian, dan yang terakhir adalah merasionalkan akar. Kenapa saya di sini merasionalkan akar itu di bold atau ditebalkan? Itu karena menurut saya itu akan menjadi pembahasan yang agak rumit dipahami. Jadi tolong pantengin benar-benar situs ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah menyederhanakan akar. Menyederhanakan akar namanya juga sederhana, berarti akar itu dibuat dengan sederhana. Yang pertama, saya langsung masuk ke contoh, yaitu akar 12 sama dengan akar 4 dikali 3. Kenapa pemilihannya 4 dan 3? Kenapa nggak dibagi 2 atau berapapun itu? Nah, untuk pembagi akar itu kita mulai dari bilangan prima. Bilangan prima mulai dari 2, betul. Nah, sedangkan 12 kalau dibagi 2 itu hasilnya 6. 6 itu tidak bisa diakar, tidak mempunyai akar yang real. Sama halnya dengan 3. Itu kan tidak bisa diakar. Hasilnya itu koma. Jadi setelah angka 2 bilangan prima itu ada angka 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. Nah, 4 itu bisa diakarkan, atau akar 4 itu hasilnya adalah 2. Nah, seperti contoh yang pertama ini, akar 4 dikali 3 sama dengan akar 4 dikali akar 3. Kalau mau dipisah boleh, kalau mau langsung dari sini ke sini juga boleh. Akar 4 hasilnya 2, akar 3 tetap akar 3. Itu contoh sederhana yang pertama. Yang kedua, akar 80. Nah, sama halnya kayak tadi, kita bagi dulu mulai dari 2, 3, 5 dan seterusnya. Bilangan prima ketemulah 5. Nah, dari 5 ini pembaginya ketemu hasilnya 16. Nah, akar 16 adalah 4. Sedangkan akar 5 itu tidak bisa dihasilkan atau hasilnya nanti akan koma. Jadi tetap aja ditulis akar 5. Begitupun seterusnya, baik itu akar 150, 100 berapa, ya. Jadi intinya, meskipun dia bukan bilangan prima, tapi bisa membagi dan nanti salah satunya ada hasilnya, silahkan. Ya. Jadi jangan sampai pembaginya itu ada yang yang tidak bisa diakarkan. Contoh misalkan 150 dibagi 2 itu kan 75. 75 itu tidak bisa dibagi, ya. Itu contoh nomor 3, hasilnya seperti itu. Kemudian contoh berikutnya saya kasih yang agak tinggi lagi, kemudian lebih tinggi lagi. Nah, tuh. Silahkan, ini mohon maaf ini kurang akar ya, nanti tinggal ditambahin akar aja. Oke, cukup untuk menyederhanakan akar. Kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan akar. Masih berhubungan dengan penyederhanaan akar. Kenapa? Nah, kita lihat lagi contohnya. Nah, ini ada bentuk bakunya di mana yang namanya penjumlahan dan pengurangan itu yang di dalam akar harus sama. Kalau di sini A, ya sebelah kanan juga harus A. Itu baru bisa dijumlahkan atau dikurangi. Oke, kita langsung masuk contoh aja biar kalian bisa. Contoh yang pertama, 3 akar 5 ditambah 6 akar 5 sama dengan, nah itu 3 sama 6 tinggal ditambah aja, ketemunya 9. Akar 5 nya gimana? Biarin saja.
Nah, jadi hasilnya 3 akar 5 ditambah 6 akar 5 adalah 9 akar 5. Lanjut nomor 2. Saya kasih contoh nomor 2. Nah, seperti yang tadi awalan saya bilang, masih berlanjut dari penyederhanaan akar. Kalau ada soal seperti ini, kita harus menyederhanakannya dulu. Tidak boleh 12 tambah 48 itu tidak boleh langsung ditambah. Ya. Nah, setelah disederhanakan 12-nya dibagi 3, 48 juga dibagi 3, itu nanti hasilnya 2 akar 3 ditambah 4 akar 3, sama seperti yang pembahasan sebelumnya, penyederhanaan akar, tinggal ditambah aja 2 ditambah 4, itu hasilnya 6. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Nah, ini. Nah, itu panjang sekali tuh. Nah, meskipun di depannya ini ada angkanya, kalian tidak boleh langsung mengerjakan. Kenapa? Karena akarnya berbeda. Yang satu 18, yang kedua 32. Tidak boleh. Ya, lihat ke atas lagi, dia harus sama akarnya. Maka kita rubah dulu. 18 dibagi 2 ketemunya 9, 32 dibagi 2 ketemunya 16. Nah, tinggal hasil dari akar 9 itu adalah 3, hasil dari akar 16 itu 4. Nah, tinggal dikalikan saja. 2 kali 3 hasilnya 6, ditambah 5 kali 4 hasilnya 20. Akarnya sudah sama, 2 dan 2. Maka 6 ditambah 20 sama dengan 26. Akar 2-nya tetap ikut. Nah, begitu penjumlahan dan pengurangan, masih sama dan selalu nyambung dengan penyederhanaan akar. Oke. Nah, saya kasih contoh yang keempat, silahkan diperhatikan. Itu pembagiannya seperti itu. Tinggal kalian pahami, tinggal kalian cermati. Nah, nomor 4 nih. Bisa kalian lihat, ini tidak bisa dijumlah. Kenapa? Karena yang satunya akar 2, yang satunya akar 3. Tidak boleh dijumlah. Ingat, nomor 4 tidak boleh dijumlah. Terus hasilnya bagaimana, Pak? Hasilnya cukup dengan menuliskan 15 akar 2 ditambah 24 akar 3. Cukup. Sudah sampai situ. Jadi penjumlahan ini tidak berlaku, ya. Tolong diingat-ingat bahwasanya nanti kalau ada akar yang berbeda, jangan sampai kalian menjumlahkan konstantanya, ya. Diingat-ingat itu. Nah, kemudian kita lanjut ke perkalian dan pembagian akar. Ini masih mudah, masih gampang. Tinggal dikalikan, selesai. Contoh, tidak seperti tidak seperti penjumlahan dan pengurangan, dia harus sama. Kalau ini enggak, kalau perkalian itu asal kali aja, nggak masalah. Yang pertama adalah akar 2 kali akar 3, hasilnya akar 2 kali 3 hasilnya akar 6, selesai, ya. Jadi tidak ada masalah meskipun berbeda huruf, berbeda angka, tidak ada masalah itu. Nah, itu hasilnya seperti itu. Silahkan dipahami, dicermati, boleh disederhanakan, boleh tidak, tergantung nanti masing-masing guru kalian bagaimana mengoreksinya, ya. Oke, contoh yang berikutnya. Kita lanjut ke pembagian, karena saya anggap contoh 2 tentang perkalian itu sudah cukup, ya, gampang sekali, nggak susah. Jadi meskipun berbeda angka A dan B itu tetap bisa diselesaikan. Contoh yang tentang pembagian akar. Nah, contoh pembagian akar, saya ambil contoh akar 4 dibagi akar 9 sama dengan, nah, kita bisa pakai akar besar 4/9, ya. Nanti
ya, hasilnya itu adalah akar 4 itu sendiri adalah 2, akar 9 itu adalah 3. Ya, jadi dihasilkan, bukan cuma sampai akar yang besar selesai, bukan. Kecuali memang tidak bisa diakar. Ya, nanti ada, saya kasih contoh barangkali ada nanti. Nah, yang nomor 2, saya kasih contoh yang mudah lagi. Nah, itu tidak bisa diselesaikan itu. Hasilnya tetap akar meskipun sudah dibagi, yaitu 16 dibagi 8. 16 bagi 8 ketemunya 2. Lah akarnya hilang enggak? Enggak. Tidak boleh hilang. Ya, karena 2 itu tidak bisa dihasilkan akarnya. Ada hasilnya, cuman dia pakai koma atau desimal, ya. Lanjut ke nomor 3, contoh yang ketiga. Nah, saya kasih contoh seperti itu. Tetap balik lagi, yang terakhir adalah penyederhanaan akar, di mana 48 dibagi 4 ketemunya 12. 12 tidak bisa diakar, tapi bisa disederhanakan. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk memahaminya? Nah, cukup ya untuk pemanasannya. Kita butuh konsentrasi penuh nanti di materi atau subbab yang merasionalkan akar. Oke, cukup. Kalau masih belum paham silahkan di back lagi, ulang lagi nontonnya, didengerin lagi. Kalau belum bisa, silahkan tanyakan ke teman kalian, ke guru kalian, atau ke kakak kalian, saudara kalian, terserah. Ya, yang penting saya sudah memberikan materi dasarnya seperti ini. Saya berharap ini bisa membantu kalian semua. Oke, kita lanjut ke sub materi berikutnya, yaitu merasionalkan akar. Apa itu rasional akar? Nah, merasionalkan akar atau merasionalkan akar digunakan pada saat ada akar di penyebut suatu bilangan pecahan. Ya, jadi contoh itu di bawahnya itu ada akarnya, tapi di atasnya tidak ada. Jadi kayak pembagian akar tadi. Kalau pembagian kan akar sama akar tuh. Kalau ini yang di atas tidak ada akarnya, tapi yang di bawah ada akarnya. Kita langsung masuk ke contoh. Yang pertama saya kasih biasa yang mudah dulu. Nah, itu. Caranya bagaimana merasionalkan akar? Dengan mengalihkan sekawannya, sekawan dari akar 5. Nah, contoh di sini saya ambilkan 2 per akar 5. Itu sama dengan 2 per 5, 2 per akar 5 dikali sekawannya akar 5 adalah akar 5 per akar 5. Nah, itu dasarnya dulu. Kamu harus tahu yang namanya sekawannya, sekawan dari penyebutnya itu. Kalau akarnya tunggal, itu kita pakai tunggal juga. Kalau di sini angkanya 6, ya berarti akar 6 per akar 6. 7 akar 7 per akar 7, ya. Nah, kemudian kita tinggal kalikan saja, ya, pakai perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali akar 5 hasilnya 2 akar 5, akar 5 kali akar 5, nah, hasilnya akar 25. Akar 25 hasilnya adalah 5. Maka boleh ditulis seperti ini, 2 akar 5 per 5, atau sama dengan 2 per 5 akar 5. Akarnya besar, ya. 2 per 5 nya dipisah di depan, sama seperti yang sebelumnya. Jadi selain akar itu ditaruh di depan. Oke, kita pemanasan itu dulu yang akarnya tunggal. Nah, sebelum masuk ke merasionalkan akar yang agak rumit, saya kasih apa ya namanya,
Rumus, ya bukan rumus, ini sudah di materi kelas 8 tentang aljabar, di mana N dikali A plus minus B itu sama dengan NA plus minus NB. Maksudnya, jika ada suatu bilangan N dikalikan dengan A, di sini plus atau min, ya bebas, bisa plus, bisa min, terserah, sama saja. B itu hasilnya sama dengan N dikali A, nanti di sini tergantung plus atau minus, N dikali B. Itu saya cuma mau mengingatkan itu, takutnya nanti kalian lupa, buka buku lagi ya. Ini sekalian saya ingatkan. Kemudian yang kedua, materi yang kedua tentang aljabar adalah di mana A ditambah B dikali A min B, itu hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, diingat-ingat ini, jangan sampai lupa rumus ini, ya bukan rumus ya, materi aljabar ini dipakai sampai kalian nanti pas masuk ke jenjang sekolah berikutnya, SMA, SMK ya, ataupun kalau kalian kuliah jurusan matematika akan ada. Nah, saya kasih contoh yang kedua. Nah, itu panjang sekali itu pengerjaannya. Dengan memanfaatkan rumus yang di atas, saya kasih contoh 2/3 akar 5 sama dengan, nah, sekawan. Ingat, kata-kata sekawan dari 3 plus akar 5 itu adalah 3 min akar 5. Jadi kesimpulannya, sekawan dari penyebut yang plus ini itu adalah lawannya. Ya, ingat, lawan dari tanda yang di penyebut. Misalkan di sini min, berarti nanti di sini plus. Nanti saya kasih contoh yang plus sama min, nanti ada semua ya. Kita fokus ke soal ini dulu. 2/3 akar 5, 2/3 plus akar 5 itu dikalikan sekawannya yaitu 3 min akar 5 per 3 min akar 5 sama dengan, nah, kita pakai rumus yang di atas, NA plus minus B. Nah, nanti ketemunya seperti yang di bawah nanti ya. Terus yang di bawah nih, ini kan adalah A ditambah B, terus kemudian ini A dikurangi B, maka hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat, sama saja ya. Jadi nanti untuk mempermudah kalian seperti itu, tidak perlu kalian mengalihkan satu, maka diingat-ingat rumus 2 ini jangan sampai lupa ya. Kemudian, nah, kalau kita lihat ini 3 kuadrat itu hasilnya 9, 5 kuadrat adalah 25, dan akar 25 itu hasilnya adalah 5. Nah, jika dikurangi, 9 dikurangi 5 itu hasilnya adalah 4. 2 sama 4 masih bisa disederhanakan, atau kalian biasa mengerjakannya dicoret ya, 2 sama 4 coret. Nah, kemudian hasilnya nanti adalah 1/2. Pak, ini nggak dikalikan sesuai dengan rumus yang nomor 1. Tidak usah, tidak masalah. Kenapa? Nah, karena pembaginya itu bisa membagi dengan yang di depan ini, yang 2 ini. 2 dibagi 4 masih bisa disederhanakan, maka yang ini tidak perlu dikalikan ya. Oke, mungkin masih bingung, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kebetulan saya kasih contoh langsung yang minus, yang di bawahnya min. Kalau tadi di bawahnya plus, sekarang di bawahnya adalah min. 5/4 min akar 3. Nah, sekawannya min adalah plus, ditulis lagi seperti ini. Nah, kita fokus ke bawah dulu. Kalau yang di atas tinggal dikasih kurung ya, selesai. Kamu tulis aja terus
ya, sampai nanti hasilnya selesai tidak masalah. Yang penting itu kita proses yang bawah dulu. 4 min akar 3 dikali 4 plus akar 3. Kalian jangan bingung, Pak, ini kok yang di depan yang min, yang di belakang yang plus. Sama saja, baik yang di depan plus atau yang di belakang min, itu pun juga sama, ya. Tidak masalah dibolak-balik, tidak masalah, asalkan angkanya sama, jangan sampai angka yang berbeda. Jadi nanti hasilnya 4 kuadrat dikurangi 3 akar 3 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu hasilnya 16, 3 kuadrat hasilnya 9, akar 9 adalah 3. Nanti ketemunya, nah ini nih, 5 per 13. Tidak perlu disederhanakan. Ya, jadi kalian jangan bingung, Pak, ini hasilnya nanti koma atau bagaimana? Nggak usah. Jadi kalau memang hasilnya pecahan ya ditulis saja pecahan, jangan sampai nulis desimal, ya. Sekali lagi, jangan sampai nulis desimal. Lanjut, saya kasih contoh berikutnya. Nah, saya masih punya beberapa contoh, banyak contoh, ya, nanti saya terangkan. Contoh nomor 4. Nah, contoh yang keempat itu yang di bawah itu akar semua. Kalau tadi ada akar, ada yang tidak ada akarnya. Yang keempat itu akar semua. Nah, ini bagaimana kalau mengerjakan yang seperti ini? Silahkan, bisa dipahami dan bisa dicermati. Pelan-pelan saja. Sekawannya min, dia adalah plus. Tinggal ditulis saja. Yang jadi penyebut tulis saja di sini. Cuman tandanya diganti, yang tadinya min berubah menjadi positif karena dia sekawannya. Nah, setelah itu seperti biasa, kalau saya lebih condong ke pengerjaan yang di bawah dulu. Kalau yang di atas tinggal dikasih kurung saja, ya. Tinggal selesai nanti akar 5 kuadrat min akar 3 kuadrat. Ketemunya 5 kurangi 3. Temunya adalah 2. Berarti nanti hasilnya 3 per 2 dikali akar 5 ditambah akar 3. Ingat, bukan negatif lagi, tapi dia sudah positif, ya. Itu contoh pertama yang akar semua. Lanjut, kalau tadi kita sudah yang min, saya kasih contoh yang plus seperti nomor 2 dan 3. Cuman yang nomor 4 dan 5 itu yang di bawah atau penyebutnya itu akar semua, dimana 5 per akar 7 ditambah akar 3 dikalikan dengan sekawannya, karena di sini plus maka sekawannya adalah min. Nah, yang di atas seperti biasa kita tinggal kasih kurung saja dulu. Nah, kita fokus yang di bawah. Dikuadratkan 7-nya, 3-nya dikuadratkan, hasilnya 7 dikurangi 3. Ketemunya adalah 4. Berarti sisa terakhir adalah 5 per 4 dikali akar 7 min akar 3. Nah, bagaimana? Itu contoh yang pembilangnya tunggal. Ingat, pembilang tunggal itu maksudnya pembilangnya 1, nggak ada plus minusnya lagi. Nah, gimana kalau pembilangnya juga ada plus minus, ada akarnya juga? Nah, tetap nanti saya kasih contohnya. Kita lanjut. Nah, contoh yang agak rumit, nanti kalian bisa di pause dulu videonya buat memahaminya. Nah, saya kasih contoh yang agak rumit, ya. Nah, ini panjang sekali. Silahkan kalian bisa lihat itu apa, ya. Nah, saya jelaskan satu persatu. Jangan terkecoh dengan
tanda di pembilang atau yang di atas. Kita fokus tanda yang di bawah. Contoh. Nah, kalau contoh yang ini berarti kita gunain yang rumus sebelumnya. Itu yang NA plus minus B sama dengan N kali A plus minus N kali B, ya. Itu nanti kalian hafalkan lagi rumusnya, silahkan di skip ke belakang kalau masih lupa. Nah, sekarang kita lanjut ke yang contoh berikutnya ini. Saya kasih 3 contoh yang tentang seperti ini. Kita fokus tanda yang bawah, berarti nanti pembilang sekawannya adalah positif. Nah, kalau ini kita harus benar-benar mengalihkan, ya. Ya, kalau ini kita benar-benar harus mengalihkan, atas juga diproses, bawah malah yang kelihatan paling gampang. Ya kan? Kalau bawah itu berarti akar 5 dikuadratkan dikurangi akar 3 dikuadratkan. Hasilnya berapa? 5 dikurangi 3, ketemunya 2. Nah, tulis saja di bawah 2, 2, 2, 2. Nah, sekarang yang ribet itu yang bagian atas. Oke, yang bagian atas. Let's go. 3 dikurangi akar 3 dikali akar 5 ditambah akar 3, ya. Itu nanti kalian kurung, ya. Setelah dikurung baru dikalikan. 3 dikali akar 5 dikali akar 3 dikurangi akar 3 dikali akar 5 ditambah akar 3, seperti yang paling kanan ini, ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kalian kalikan satu-satu. 3 kali akar 5 itu hasilnya 3 akar 5. 3 kali akar 3 hasilnya 3 akar 3, tandanya positif. Nah, sekarang kita pindah yang sebelah kanannya. Akar 3 minus akar 3 dikali akar 5. Nah, berarti kan minus kali positif, min kali plus, hasilnya min, ya. Jadi min akar 3 dikali akar 5. Kemudian yang terakhir min akar 3 dikali plus akar 3. Hasilnya adalah plus kali min, hasilnya min. Akar 3 kali akar 3. Nah, hasilnya bagaimana, Pak? 3 akar 5 ditambah 3 akar 3 dikurangi akar 15 dikurangi 3. Nah, 3 ini kenapa tidak ada akarnya, Pak? 3 kali 3, akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 hasilnya adalah 3. Nah, cukup ditulis seperti itu saja. Itu sudah menjadi hasil dari soal 3 min akar 3 per akar 5 min akar 3. Ribet bukan? Nah, makanya kalau belum jelas silahkan diulangin terus sampai kalian jelas, dan nanti kalian bisa latihan lewat buku, lewat modul, dan lain-lain untuk menambah pengetahuan kamu. Oke, saya kasih 2 contoh lagi. Yang kedua masih sama, di atasnya juga ada plus minus, ya, di bawahnya juga jelas ada plus minusnya. Yang nomor 2 soalnya adalah 4 dikurangi atau min akar 5 per 5 plus atau ditambah akar 3 sama dengan, nah, tinggal dikalikan sekawannya. Sekali lagi saya ingatkan, fokus tanda ke penyebut, bukan pembilang atau yang di atas. Jadi fokusnya kita tanda yang di bawah atau yang penyebutnya. Kalau tandanya di bawah plus, berarti nanti sekawannya adalah min, ya. Jadi bukan kita
ini ngikutin yang di atas, enggak. Dia menyesuaikan yang di bawah. Kenapa? Karena yang di bawah itu positif, maka sekawannya adalah negatif. Nah, kemudian kita lanjut. Karena yang di atas itu agak susah, ya, kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang di atas itu gampang, sekarang kita proses yang gampangnya dulu, yang di bawah dulu nih. Nah, tadi kita sudah belajar, sudah saya ingatkan di awal bahwa A tambah B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya, jangan sampai lupa itu. Nanti hasilnya berarti 5 plus akar 3 dikali 5 min akar 3 adalah 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25. Akar 3 pangkat 2 adalah 9. Akar 9 itu adalah 3. Maka 25 kurangi 3 adalah 22. Nah, itu yang kita kerjakan lebih dulu, yang lebih simple, ya, lebih simple. Sekarang kita masuk ke bagian atas, ya. Yang bagian atas itu agak rumit, agak susah. Ya, jadi kita harus penuh konsentrasi. Kalau kalian lihatnya pagi, sudah sarapan, ya, sudah mandi, sudah bersih, niat untuk belajar, baca doa, insya Allah nanti kalian paham tentang materi ini, meskipun itu rumit dan lama. Nah, nanti di atasnya itu kan hasilnya 4 dikurangi akar 5 dikali 5 dikurangi akar 3. Nanti kita pisah, 4 dikali 5 dikurangi akar 3, ya, dikurung jangan lupa, min akar 5 dikali 5 min akar 3. Kemudian lanjut kita kalikan satu-satu. 4 kali 5, 4 kali min akar 3, kemudian min akar 5 kali 5, terus min akar 5 dikali min akar 3, ya, nanti min kali min hasilnya positif. Nah, terus kemudian hasilnya 4 kali 5 adalah 20, kemudian 4 akar 3 tetap ditulis, terus akar 5 kali 5 bukan 25, ya, itu yang 5 tidak ada akarnya, berarti hasilnya 5 akar 5. Jangan lupa, jangan sampai salah loh, ya, itu tidak ada akarnya. Sekali lagi, tidak ada akarnya, maka tetap ditulis 5 akar 5, tandanya menyesuaikan. Kemudian ini akar 5 dikali akar 3 adalah akar 15. Nah, hasilnya cukup sampai situ saja sudah betul. Bagaimana? Masih kuat untuk lanjut? Oke, tinggal satu lagi ini kita. Contoh saya kasih satu lagi, setelah itu selesai tentang bentuk akar semuanya. Yang terakhir, nah, akar semua itu kalian bisa lihat akar 7 ditambah akar 5 per akar 11 min akar 6. Ingat, selalu fokus tanda yang di bawah atau di penyebut. Karena penyebut tandanya min, ya, maka sekawannya adalah positif atau plus. Nah, setelah itu kita lanjut, tinggal pengalinya saja. Kita proses yang bawah dulu. Akar 11 kuadrat dikurangi akar 6 kuadrat. Nah, berarti nanti kan hasilnya 11 dikurangi 6 ketemunya adalah 5, ya, nanti ketemu sendiri. Ini ada kesalahan, yang di bawah itu bukan 2, ya, nanti hasil akhirnya itu adalah 5.
Silahkan nanti itu ada kesalahan ini yang di bawah bagian paling akhir itu nanti hasilnya adalah 5 bukan 2. Oke, ada kesalahan ketik gitu. Oke, kita lanjut proses yang di atas. Setelah itu akar 7 dikali, kita pisah, akar 11 tambah akar 6 ditambah akar 5 dikali akar 11 plus akar 6. Kita kalikan satu-satu. Akar 7 kali akar 11, akar 7 kali akar 6, kemudian akar 5 kali akar 11, akar 5 kali akar 6. Nah, ini akar-akaran semua, wis banyak banget ini ya. Nanti akar 7 kali akar 11 adalah 77, akar 7 kali 6, akar 7 kali akar 6 hasilnya akar 42, akar 5 kali akar 11 hasilnya 55, akar 5 kali akar 6 hasilnya akar 30 per 5. Ini bukan 2 ya, nanti kalian kalau mau mencatat silahkan, tapi yang ini diganti 5 bukan 2, ini ada kesalahan ketik aja. Oke, cukup sampai sini. Nah, kalau masih ada yang belum paham, silahkan kalian skip dulu atau pause dulu, dipahami dulu, atau diulang lagi, didengerin lagi ya, sampai kalian paham. Setelah paham, silahkan kalian cari soal di buku ya, kemudian dikerjakan. Kalau kalian sudah paham, pasti bisa mengerjakan berbagai soal tentang merasionalkan akar. Ini rumit, ini sebenarnya gampang, cuman kalau tidak latihan ya susah nanti jadinya. Oke, cukup sampai sini contoh atau materi tentang bentuk akar dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.